Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Peserta mata kuliah, anak-anakku mahasiswa universitas terbuka dimanapun berada, hari ini saya akan membagikan materi pengayaan yang dalam hal ini saya akan menyajikan materi sejarah lahirnya hukum perdata. Peserta mahasiswa universitas terbuka dimanapun berada, sejarah perkembangan hukum perdata di Indonesia kita tidak bisa melepaskannya dari sejarah perkembangan ilmu hukum di negara Eropa. Dalam arti bahwa perkembangan hukum perdata di Indonesia amat dipengaruhi oleh perkembangan hukum di negara-negara lain. Indonesia sebagai negara yang berada di bawah pemerintahan Hindia Belanda, maka kebijakan-kebijakan dalam hukum perdata pun tidak lepas dari kebijakan yang diterapkan di negara Belanda. Menurut Kansel, pada tahun 1848 itu menjadi tahun yang amat penting dalam sejarah hukum Indonesia. Pada tahun ini, hukum privat yang berlaku bagi golongan Eropa dikodifikasi atau dibukukan. Sumber hukum perdata yaitu Berkeley White Book yang kita singkat kemudian dengan sebutan BW, sebagian besar adalah hukum perdata Perancis, yaitu Kode Napoleon, yaitu pada tahun 1811 hingga 1838. Hal ini sebagai akibat pendudukan Perancis di Belanda. Maka hukum perdata Perancis itu berlaku di negara Belanda. Ya. Dan saat itu berlaku sebagai kitab hukum perdata yang resmi diberlakukan di Belanda. Nah, sedangkan Kode Napoleon sendiri ini, ya, atau Kode Sipil di Prancis ini, itu merupakan pengaruh dari ajaran Kode Sipil yang dalam penyusunannya mengambil karangan dari pengarang-pengarang bangsa Prancis tentang hukum Romawi atau Corpus Iuris Civilis, yang pada zaman dahulu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna. Selanjutnya, peraturan-peraturan yang belum ada pada zaman Romawi itu tidak dimasukkan dalam Kode Sipil, tetapi dalam kitab itu sendiri, yaitu Kode de Commerce. Nah, setelah pendudukan Perancis berakhir oleh pemerintah Belanda, ya, maka dibentuklah suatu panitia yang diketuai oleh Mr. C.M. Kemper, ya, dan bertugas membuat rencana kodifikasi hukum perdata Belanda dengan menggunakan sumber yang sebagian besar sumbernya berasal dari Kode Napoleon atau Kode Sipil Prancis, dan sebagian kecil berasal dari hukum Belanda kuno. Meskipun penyusunan sudah selesai sebelum 5 Juli 1830, tetapi hukum perdata Belanda baru diresmikan pada 1 Oktober 1838, karena pada waktu itu terjadi pemberontakan dari kerajaan Belgia yang memisahkan diri dari kerajaan Belanda. Nah, pada 1 Oktober 1838 itu diberlakukanlah Berkeley White Book, ya, dan White Book van Kop Handel. White Book
Workbook Fatkophamna atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Berdasarkan asas konkordansi, ya, maka kodifikasi hukum perdata Belanda itu menjadi contoh bagi kodifikasi hukum perdata Eropa di Indonesia. Kodifikasi ini diumumkan tanggal 30 April 1847 dalam Statblad nomor 23 dan mulai berlaku 1 Mei 1843 di Indonesia. Arti dari asas konkordansi ini adalah suatu asas yang menyatakan bahwa ya hukum negara penguasa itu dipersamakan dengan hukum negara yang dikuasai itu dipersamakan dengan hukum negara yang menguasai, sehingga hukum negara penguasa otomatis berlaku pula kepada negara yang dikuasainya. Nah, kemudian di fase kemerdekaan atau di zaman kemerdekaan Indonesia, PW ini masih berlaku. Hal ini karena didasari oleh aturan peralihan pada pasal 1, aturan peralihan pasal 1 Undang-Undang Dasar 45 yang tadi amandemen, di mana dalam aturan peralihan tersebut menyatakan bahwa segala peraturan perundang-undangan yang telah ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Nah, demikianlah materi pengayaan secara singkat yang saya sampaikan pada hari ini. Semoga dapat diterima dan dipelajari. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.